Iyalah. Kalau Makasih, dalam Mas Alkitab Ferdi. Kristen itu Yang- yang terakhir akan menjadi terkemudian, yang Ini mah terkemudian yang menjadi muda yang terbelakang. berkarisma, Pak. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Saya Anan Sori. Udah terlalu sering Islam itu menjadi mayoritas, sesekali lah jadi minoritas, dan saya sangat menikmati itu, Mas Ferdi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Trisno yang sudah mengundangku, dan aku sudah secara publik ngomong di medsos keluarga memilihku itu, dan alasan dan bagaimana posisiku sebenarnya. Yang ketiga, kepada Mbak Dini dan juga keluarga Sulaiman, saya ingin mengucapkan derek Belosungkowo atas Mas Steve dan seluruh kiprahnya. Tapi begini teman-teman, orang itu bisa dilihat dari seberapa jauh ia bisa bermanfaat. Kalau tadi seluruh nyanyian dan sanjungan itu bahwa Mas Steve almarhum itu memberikan cukup kontribusi dan kontribusi yang sangat besar kepada kekristenan, ya wajar lah, saya kira gitu. Tapi yang ingin saya katakan, Mbak Dini, Mas Ferdi, Mas Steve ini tidak hanya bermanfaat bagi orang Kristen saja, tapi bermanfaat bagi orang Islam. Setidaknya akulah, Mas, yang akan memberikan kesaksian ini bahwa begini, aku ingin memulai seperti ini, Mas. Dulu itu Gus Dur itu ketika Natalan, waktu dia jadi presiden, Gus Dur itu pernah bilang kayak gini, Yesus itu nggak hanya dilahirkan nggak hanya untuk orang Kristen saja, tapi seluruh umat manusia, kayak gitu. Kalau kita cek rekamannya itu kan, orang Islam kan bingung ini maksudnya apa, dan kemudian kok bisa ngomong seperti itu Gus Dur, tapi tidak menjadi polemik. Itu juga sempat masuk dalam pikiran saya, menyangkut ini maksudnya apa ketika Gus Dur bilang Yesus itu tidak hanya untuk orang Kristen saja, tapi juga untuk seluruh umat manusia. Belakangan kemudian ketika aku membuka kitab suciku, di situ aku melihat bahwa orang Islam itu didorong untuk bertakwa, menjadi pribadi yang bertakwa, pietis spiritualis. Dan salah satu cara untuk bertakwa itu adalah di Al-Quran itu bahwa ia tidak hanya harus mengimani Al-Quran, tetapi juga harus mengimani Taurat, Zabur, dan Injil, serta kitab-kitab yang lain. Jadi itu syarat untuk menjadi bertakwa. Lalu saya mikir, lah kita ini nggak pernah diajari Taurat, kita nggak pernah diajari Zabur, kita nggak pernah diajari ini, malah nggak boleh kayak gitu. Bagaimana kemudian itu bisa nyampe ke kami? Bagaimana orang Islam itu bisa nyampe ke menjadi orang bertakwa itu kalau nggak boleh membaca apa yang diperintahkan dalam Al-Quran? Maka belakangan kemudian saya mikir bahwa we learn from Judaism, we learn from Christianity dari perilaku orang-orang Kristen yang ada di Indonesia itu sendiri. Jadi pelan-pelan saya menyadari, Mas Ferdi, bahwa untuk menjadi bertakwa, orang Islam itu harus juga belajar dari kekristenan, dan karena akses ke Alkitab itu agak susah, maka piranti utama bagi banyak orang Islam dan juga aku untuk menjadi pribadi yang bertakwa itu adalah dengan melihat contoh-contoh konkret bagaimana Alkitab itu. Belajar dari Profesor Gerrit, belajar dari Profesor Yoas, belajar dari Trisno, dan belajar pada semua teolog yang ada di sini. Jadi aku diam-diam melihat ini. Dan salah satu yang saya lihat itu adalah Mas Steve. Mas Steve itu kan. Agak aneh orang ini itu kan. Saya tidak terlalu kenal secara personal Trisno. Buktinya apa? Aku nggak pernah ke rumahnya. Aku nggak pernah ke nggak pernah tahu anaknya, meskipun sering Mas Steve itu cerita di anaknya sedang belajar musik. Aku juga nggak terlalu tahu wajah Mbak Dini itu seperti apa. Itu indikator seberapa dekat seseorang itu. Dan Mas Steve juga nggak pernah ke rumahku. Tapi yang aku ingin katakan begini, orang Islam itu kan selalu belajar dari kekristenan untuk bisa menjadi baik. Menurutku seperti itu. Untuk bisa memberi sampai pada rahmatan lil alamin itu, orang Islam itu more or less harus
melihat bagaimana kekristenan yang di Indonesia itu. Dan Mas Steve pada titik ini itu sangat memengaruhiku. Maksudku begini, kalau ada orang Kristen berteriak-teriak soal kebebasan beragama dan berkeyakinan gerejanya ditutup, bagiku itu biasa saja karena banyak gereja kalian yang ditutupi. Artinya apa? You are victim and you fight for your laws, seperti itu. Tapi yang aku melihat Mas Steve agak aneh itu ada gini, Mas Steve ini bukan orang homo, ya, bukan orang homo, tapi ngapain orang ini itu? Dan kok bisa ini ya, kok bisa kok bisa sebegitu powerfulnya? Ia tidak digembalakan khusus, ia tidak diberhentikan dari STT Jakarta. Belakangan kemudian Mas Yoas melakukan pengakuan. Tapi yang saya katakan adalah orang ini sesakti apa kayak gitu. Ya, sesakti apa? Artinya teologi yang dikembangkan juga dalam tanda petik ya, dalam tanda petik. Kalau biasanya kan akademisi mengeluarkan satu teori dan lain sebagainya, atau karena powerful dalam berceramah dan sebagainya. Tapi Mas Steve tidak. Mungkin yang bisa dirujuk adalah terjemahan-terjemahan dan itu juga bisa dilakukan oleh orang lain. Nah, yang tidak saya pelajari dari banyak pendeta di kekristenan itu adalah kegigihannya untuk ya tadi soal LGBTIQ dan lain sebagainya. Jadi Trisno dan yang lain di sini, aku itu kan kalau di Islam itu kalau mau memperjuangkan LGBTIQ, posisiku kan sama dengan Mas Steve ya, heteroseksual, cisgender. Aku itu toleh gini, aku ini harus berimam ke siapa selain kepada Gus Dur. Gus Dur jelas 2006 ia membuka kontes kecantikan waria. Tetapi di kekristenan ini siapa? Saya berharap ke Katolikan, ke Romo Mangun, ternyata enggak. Saya lacak jejaknya enggak ada. Ini siapa ini? Datanglah Mas Steve. Kemudian belakangan Pak Profesor Gerrit menjadi tandemnya. Jadi kalau tadi Mas Nindyo mengatakan bukan bukan menjadi siswa STFT Jakarta, apalagi aku Mas. Tetapi aku itu sangat bangga mengupload fotoku ketika di STFT Jakarta. Kalau soal bangunan STFT Jakarta itu masih kalah lah dengan UIN. Nggak ada 10%-nya itu. Tetapi yang memperkenalkan saya kepada pikiran-pikiran yang lebih manusiawi, ya lebih manusiawi menyangkut misalkan gender, identitas gender dan orientasi seksual, menurut saya ya Mas Steve dengan STT Jakartanya pada waktu itu. Dan Trisno, aku mau melakukan pengakuan dosa ya. Aku itu pernah mau menguji, aku itu sebenarnya mau menguji sampai senekat apa Mas Steve itu. Aku tawari dia, Mas Steve, mau nggak live Facebook denganku dengan judul udah Kristen, Tionghoa, bela LGBT lagi. Saya mau challenge itu. Jadi kalau ada ujian disertasi, maka ujian disertasi yang tertinggi itu adalah ngomong ke hadapan publik dengan seluruh 3 identitas minornya. Ya, aku Trisno sebenarnya bertaruh pada diriku sendiri. Mas Steve nggak akan berani. Karena apa? Salibnya akan sangat berat karena ia sendirian dan kemudian membawa seluruh atribut itu semuanya. Kok ternyata aku meleset? Dia mau loh. Aku bilang gila orang ini. Dia mau loh. Jadi teman-teman sekalian, ya, Yesus, teman-teman sekalian itu benar kata Gus Dur itu. Benar itu. Ia dilahirkan tidak hanya untuk orang Kristen saja, tapi ya juga untuk orang-orang seluruh umat manusia. Dan aku belajar Yesus Kristus itu ya dari banyak orang kan, karena kan Yesusnya kan nggak ada sekarang, katanya di langit. Tetapi ia akan menubuh di dalam perilaku banyak orang, termasuk orang-orang Kristen itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Ferdi, aku tadi diwanti-wanti oleh jemaat GKI Yasmin. Jadi Trisno, pasca GKI Yasmin itu, kami punya WA grup isinya cuma 4 orang, Trisno. Aku sudah tulis itu ya. 2 orang aktivis, 1 orang itu aku, 1 orangnya Mas Steve. Jadi cuma 4 orang. 4 orang. Tugasnya apa? Ini live ya, tapi nggak apa-apa lah live. Tugasnya apa? Tugasnya aku
tugasnya mencari pendeta-pendeta di luar GKI atau di dalam GKI yang bersedia untuk melayani GKI Asmi. Pasti pada di situ ada 4 orang seperti itu. Jadi ini aku melakukan ini untuk apa? Untuk Indonesia dan juga untuk menghormati bahwa ya Mastif itu adalah bagian penting dari bagaimana aku menemukan keislamanku itu sendiri. Menurutku seperti itu ya, menurutku seperti itu. Jadi kan ini agak queer ya. Orang Kristen menemukan kekristenannya itu oke, tapi orang Islam menemukan keislamannya menggunakan tangan seorang Steve Sulaiman itu mungkin dialami oleh banyak orang, sedikit orang, dan salah satunya adalah aku. Yang ketiga, pergumulanku dengan Mas Steve itu ketika Mas Steve itu terlibat dalam proyek buku yang menurutku sangat prestisius ya. Buku namanya Mas Steve ikut membantu mengeditori sebuah buku yang berjudul Ada Aku di Antara Tionghoa. Buku ini adalah buku pengakuan dosa bagi para pelaku kekerasan bullying terhadap etnis Tionghoa. Plus buku ini juga bercerita tentang narasi-narasi kelam orang-orang Tionghoa yang mengalami persekusi. Jadi ini lucu buku ini. Nggak boleh ada catatan kakinya, tapi harus seperti suratnya Rasul Paulus. Suratnya Rasul Paulus itu kan nggak ada catatan kakinya kan. Semuanya kan pakai baper, semuanya pakai narasi memorinya. Nah, buku itu memang buku pengakuan dosa beberapa orang Jawa dan orang Madura mengakui secara jujur bahwa ia melakukan praktek kekerasan terhadap Tionghoa itu sendiri, dan penulis-penulis Tionghoa bercerita tentang bagaimana menderitanya mereka menjadi Tionghoa. Pak Mas Steve ikut membantu untuk mengedit itu, pro bono, nggak ada duitnya. Jadi sekali lagi Trisno dan Mas Ferdi, aku belajar ya. Oh begini, menjadi rahmatan lil alamin itu begini, kayak gitu. Nah, yang selanjutnya yang menurutku agak gila itu adalah ketika Mas Steve mengundangku di pertemuan pertemuannya itu pertemuan CWM. CWM itu sebentar ya. CWM itu adalah Council for World Mission. Kantornya di Singapura. Departemennya Departemen Khusus Evangelism. Jadi, di Jakarta waktu itu para teolog-teolog progresif nongkrong di salah satu hotel untuk mendekonstruksi what is the real meaning of evangelism. Yang Islam cuma ada aku, Tresno, aku dan Suhadi, orangnya masih ada itu. Aku ini kaget ya, kaget itu gini ya, teman-teman sekalian, sorry ya, soal misionaris dan lain sebagainya, itu kan rahasia dapur kalian ya. Nggak boleh diungkap ke publik. Lah ini Steve Sulaiman ini gendeng Steve Sulaiman ini apa ya? Sorry kalau bahasa Surabaya. Rodok ngawur Mas Steve ini. Masaan ikut ya? Loh Mas, aku ini orang Islam loh. Mas ini mau mendiskusikan the very fundamental aspect of Christianity, yakni evangelism. Aku itu kan ngerti evangelism itu kan dakwah. Dakwah itu kan yang nggak boleh diketahui oleh, kalau dakwah secara klasik ya, kan nggak boleh diketahui sama kompetitornya. Harusnya kan gitu toh, rahasia dapur. Tapi aku diundang di situ. Waktu itu datang kalau nggak salah Septemi itu, ketua STT Jakarta yang baru. Jadi aku selama 2 hari itu, belajar tentang betapa banyak teolog di situ, itu menghujat habis cara pandang evangelisme klasik yang mengkonversi itu. Jadi aku bayangkan Tresno, aku ini Islam, kemudian menyaksikan para pendeta dan PhD dalam teolog itu pakai bahasa Inggris, itu menghujat habis soal kristenisasi. Aku bilang, kalian ini habis mabuk. Tetapi yang aku ingin katakan begini, Mas Ferdi, Mbak Dini, dan lain sebagainya. Aku lalu kemudian mengambil kaca benggala. Oh, kekristenan sudah melakukan reformasi betul-betulan ini, membuka rahasia dapurnya dan menghujat melakukan kritisisme yang sangat fundamental menyangkut soal evangelisme itu.
di hadapan orang Islam supaya kira-kira, ini asumsiku ini, mungkin Mas Steve itu ngomong kayak gini, deloken, begini loh cara beragama itu. Tapi kan nggak diomongin. Begini loh, mungkin dia ingin katakan, tolong dikasih tahu kepada teman-temanmu yang suka melakukan Islamisasi di Papua, di yang lain sebagainya itu, janganlah kayak gitu. Tetapi kan nggak mungkin Mas Steve ngomong seperti itu. Tetapi aku mengatakan bahwa itu hanya bisa diberikan oleh Steve Sulaiman. Jadi sekali lagi Mas Ferdi, Mbak Dini, Mas Steve Sulaiman itu tidak hanya bermanfaat, ya. Khairun nasi anfa'uhum linnas, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau Mas Steve bermanfaat bagi orang Kristen, itu bagus. Tapi kalau Mas Steve itu juga tidak hanya bermanfaat bagi orang-orang Kristen saja, bagi orang-orang hetero saja, itu menurutku itu sama seperti modelnya Kristus, Yesus. Yesus itu kan disalib tidak untuk dirinya kan. Yesus itu menurutku disalib untuk orang lain, untuk menebus dosa orang lain. Dia dia mengorbankan dirinya untuk orang lain, bukan untuk gerejanya, bukan untuk denominasinya, tapi untuk orang lain. Nah, Mas Steve menurutku, nggak tahu ini by design Mas Steve sendiri atau tidak, menurutku itu yang aku alami. Yang selanjutnya, persentuhanku dengan Mas Steve itu sebulan yang lalu ketika Mas Steve ngontak aku. Dia nampaknya sedang menulis sebuah buku PAK, kalau tidak salah, buku yang soal Kristen-Kristen bekerja sama dengan Kemendikbud kalau nggak salah. Dia ngontak aku begini, Mas Aan, bisakah dicarikan fotonya Rianto? Jadi banser yang yang terkena bom di Mojokerto itu. Saya nanya, Mas, untuk apa? Ini mau tak jadikan buku pegangan orang Kristen. Jadi dia tidak bercerita detail, Trisno, menyangkut soal itu, tetapi penerawangan tuh. Analisisku, ia sedang menulis tentang mungkin etika atau pendidikan kekristenan yang juga menginsert ya peran-peran Rianto terkait dengan itu, dan menurutku itu langkah yang sangat bagus. Betapa orang itu juga harus menghargai jasa-jasa orang lain, meskipun jasa orang lain itu kelompoknya banyak yang bakarin gereja, banyak yang nutupin gereja dan lain sebagainya. Tetapi itu satu sikap yang menarik. Yang terakhir, Trisno dan Mas Ferdi, aku ini dosen religion di Universitas Ciputra, Surabaya. Aku masih ingat bahwa aku itu senang dengan lagu God of the Moon and the Star. Ya. Lagu itu menjadi lagu wajib di kelas religionku, karena di Ciputra kelas religion itu seperti liberal art. Jadi apapun agamamu, maka dosennya ya satu. Islam ini yang ngajar Katolik, ngajar Protestan dan lain sebagainya. Nah, ketika kami di week keempat itu adalah ngomong soal eksistensi Tuhan. Semua mahasiswa itu ngomong soal model ketuhanannya masing-masing. Dan melting point yang aku ingin dorong di kelas itu sudah sejak 2019 sampai sekarang adalah menggunakan lagu God of the Moon and the Star. Aku bilang, apapun agamamu, kau dengar lagu ini, lalu kamu hayati, kamu resapi, dan bagaimana Tuhan dinarasikan dalam itu. Aku ingin mengatakan, aku ngerti lagu God of the Moon and the Star itu adalah dari Mas Steve. Dan selama God of the Moon and the Star itu masih aku pegang, maka yang tampak dalam lagu God of the Moon and the Star itu adalah wajahnya Mas Steve. Jadi kalau dalam Islam itu ada amal jariyahnya, amal yang tidak akan terputus selama kegunaan sebuah barang itu terus digunakan, maka yang bersangkutan yakni Mas Steve itu juga dalam teologi kami itu akan terus mendapatkan dividen, akan terus mendapatkan ganjaran soal itu. Yang terakhir, Mas Steve juga memengaruhiku terkait dengan bagaimana aku memaknai puasa di dalam Islam. Suatu ketika Mas Steve itu ngomong ke aku gini, Mas Aan puasa enggak? Iya Mas.
Coba sesekali lihat itu puasanya Yesaya begitu. Aku bilang, gimana itu Mas? Cobalah, bukalah Alkitab seperti itu. Lalu saya buka tulis Alkitab itu. Di situ di Yesaya itu dia bilang gini, ini tak pegang beneran Tris. Kamu mau percaya atau tidak ya terserah. Tapi ini tak pegang beneran ya. Bukan, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali kuk supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Aku bilang, buset, powerful ini. Ini kayaknya aku cocok dengan model ini, aku bilang gitu kan. Aku cocok ini, aku bilang. Jadi yang ingin aku katakan di akhir ini kepada keluarga besar Sulaiman dan lain sebagainya, jangan khawatir, jasa Mastif itu besar, tidak hanya bagi orang Kristen saja, tapi aduh, at least bagiku lah, seperti itu. Jadi di akhir aku ingin mengutip satu ayat di dalam Al-Quran, bagaimana cara pandang Al-Quran menyangkut para kekasih Tuhan, para wali, kayak gitu. Jadi bagi para kekasih Tuhan, itu sebenarnya mati itu adalah, cuman perubahan mereka itu sebenarnya nggak mati. Tapi sesungguhnya para kekasih Tuhan, menurutku salah satunya adalah Mastif, itu sebenarnya dia sedang nongkrong di sana bersama Tuhan, sembari ngomong ke orang STFT dan semua orang yang di Indonesia, kapan kamu kayak aku? Kapan kamu kayak aku? Nah, untuk menutup itu aku ingin membaca satu ayat Al-Quran terkait dengan soal para kekasih Tuhan yang kematiannya tidak boleh, oke lah diratapi, tapi aku mengatakan kematian Mastif harus dirayakan dengan sukacita karena ia memberikan semangat. Teksnya kira-kira begini, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebaliknya, mereka itu hidup di sisi Tuhan dengan mendapat rezeki. Saya mempercayai Mastif itu hidup dan ia akan terus memanggil kita untuk mengikuti jejaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aan Wah, ini luar kalau biasa nggak- nih Mas Aan ini. Apa Tris? Terima kasih, Aan terima ini kasih. kalau nggak pakai ayat Quran tadi, aku pikir kamu udah jadi Kristenan. Oh enggak lah. Oh, Tapi aku ini, Kristen saya mau anonymous kasih ya, tahu. merujuk pada Redner ya. Cie. Ini ada teman di message, mungkin Pak Ferdi bisa mengundang beliau.